Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Langsung aja yuk kita bahas. Saat kita makan, kita pasti akan memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil, sehingga makanan tersebut terurai dan membentuk sebuah zat yang dapat dicerna oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, dari rangkaian proses makanan tadi akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem pencernaan mekanis dan sistem pencernaan kimiawi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan mekanis, yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Kemudian, pencernaan kimiawi itu adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul kasar menjadi kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat berikut, yaitu rongga mulut, kelenjar, ludah, kerongkongan atau esofagus lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu, dan anus. Nah, teman-teman, saluran pencernaan tadi itu dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan dan pencampuran. Kemudian, kelenjar pencernaan itu yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna kimiawi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu sistem pencernaan organ pencernaan. Yang pertama itu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari langit-langit, uvula, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ke-1, 2, 3, premolar ke-1, 2, incisive, sentral, lateral, dan gigi taring. Jadi, dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan, bagian atas terdapat faring. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel hai berlapis. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristatik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung.
Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah hemobulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Nah, kemudian ada struktur lambung. Kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus lambung bawah dekat usus. Rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Kemudian sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Kemudian dapat kita sebutkan tadi bahwa pencernaan pada lambung itu terbagi dari mekanis dan kimiawi. Nah, mekanis itu pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Kemudian yang kim, yaitu pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar. Selanjutnya yaitu usus halus. Saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Kemudian ada usus besar, memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversan, kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung sekam terdapat benjolan kekal yang disebut dengan appendix atau ubah cacing yang berisi massa sel-sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian bir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Fungsi anus adalah yaitu untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Nah, teman-teman, yang terakhir itu adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.